Bhinneka Tunggal Ika itu campuran bahasanya. Bina, ya, Bina, Ika, Tunggal Ika. Bina itu bahasa Sangsekerta, Ika Sangsekerta, Tunggal ya Sangsekerta. Jadi ikanya dua kali, Bina Ika, Tunggal Ika. Bina itu tidak tahu lebih tua mana dengan bahasa Arab, tapi sama dengan bahasa Arab artinya. Jadi kalau dalam bahasa Arab bina itu artinya bangunan. Ya. Terus kita jadikan kata pembinaan dalam bahasa Indonesia. Ya. Membina itu artinya membangun. Itu dari Sangsekerta dan dari bahasa Arab. Binaun jadid artinya gedung baru. Oke. Kemudian Ika itu bukan satu. Kalau satu itu Eka. Eka atau Esa. Tergantung Jawa kuno apa Kawi apa Sangsekerta. Jadi kalau Ika itu bukan satu. Ika itu gini, saya tanya, kalau Anda ngomong Jawa, itu yang lebih tua Jawa Tengah apa Jawa Timur? Lebih tua mana? Selama ini yang dikenal sebagai Jawa, wacana utamanya kan Jogja Solo. Kalau Jogja Solo itu kan kontinuasi dari Demak, konsi dari Mojopahit. Jadi itu kan di Mojopahit karo Mataram. Nah, maka kata Ika dari bahasa Sangsekerta itu jadi coro Jawa Timur, Iko loh rek. Jadi Ika itu Iko. Nah, bahasa Jawa Tengahnya kui, kae, ya kae itu Ika. Jadi bukan satu. Jadi Bhinneka itu maksudnya sing macem-macem Iko tunggal, ngono lho. Masih macem-macem Iko rek, tapi tunggal. Nah, sampai pindo. Sing beragam-ragam macam-macam suku-suku agama macam-macam itu tunggal, Ika tunggal. Ditekankan dua kali Ikanya. Pak Sugeng ini bagaimana kira-kira hubungannya dengan teks akademis yang resmi yang sudah tersebar berpuluh-puluh tahun di Indonesia? Iya, dari saya kira tidak ada satupun referensi yang apa yang disampaikan Cak Nun dan persoalan utama pada pemahaman fakta berpikir dan pemahaman terhadap bahasa. Saya juga baru tahu bahwa bahasa Sangsekerta itu kemudian itu diterjemahkan Ika itu sama dengan satu, padahal yang satu adalah Eka, bukan Ika. Saya juga ya makin lama Cak Nun tambah pusing saya lah dengan teman-teman profesor di kampus. Tapi tidak apa-apa Cak Nun, untuk pencerahan orang kan bisa salah dan terus perubahan itu harus dilakukan untuk menemukan pengetahuan, lalu menyelidik dan menemukan kebenaran yang terus-terus lewat dialektika semacam. Jadi kalau mau serius, tapi enggak ya enggak apa-apa. Kalau mau serius sebenarnya terbalik. Nek secara gramatikal, ketuhanan yang maha tunggal. Apa sebabnya? Nek Esa ono dwi, ono tri. Kalau bahasa Tagalog, Visayan, Filipin, Esang, siji, Dalawang, loro, tatelu, telu, apat, papat, limo, anim, 6, pitu, 7, wolu, juga wolu sama di Filipin. Terus sam itu songo, sampo 10. Tuh. Kalau Tuhan yang Maha Esa berarti ada duanya. Karena satu menjadi berkembang jadi 2, jadi 3, jadi 4. Tapi kalau tunggal gak ono. Yes, the only al-ahad. Ahad beda dengan wahid. Kalau wahid isnen, salata, arbi'a, khamsah, sita, sab'ah. Tapi ini ahad gak ono. Jadi sekali lagi Bhinneka Tunggal Ika jelas ya Mas ya? Jelas ya? Supaya tidak terlalu berpanjang-panjang saya. Jadi, tapi nggak usah dirubah, nggak apa-apa, wong karepe bener kok. Maksudnya juga sudah bener, jadi nggak usah dirubah, nggak usah bertengkar soal jasad, soal yang kelihatan, soal yang terdengar. Karena yang dilihat oleh Allah adalah yang tidak kelihatan dan yang tidak terdengar. Bener nggak? Cantikmu tidak kelihatan, yang kelihatan wajahmu. Bener nggak? Meskipun wajahmu nanti menjadi tua, suamimu akan tetap mengatakan kamu cantik. Karena cantiknya tidak pada wajahmu, tetapi di balik wajahmu, yaitu di dalam jiwa.
Tidak ada usia tua itu, tidak ada kalau engkau mengenal kecantikan yang sejati, tidak ada tua. Loh, oke. Jadi nek asli ini kan ketuhanan yang maha tunggal. Kalau tunggal gak ono terus tapi nek esa ono dwi dan seterusnya. Oke, tapi tidak apa-apa. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum walakinallaha yanzuru ila qulubikum. Allah tidak melihat wajahmu, tidak melihat rupa dan pakaianmu, Allah melihat kenyataan hatimu. Islammu tidak kelihatan. Jangan dipikir kalau jilbaban iso disimpulno nek kon Islam. Wong jilbaban karek ngene kok. Masa terus dadi wong Islam. Jadi Islam tidak kelihatan. Puasa tidak kelihatan. Jadi sampai undang buka puasa itu hati-hati, Pak. Oke, kedua, Bhinneka Tunggal Ika sudah. Sekarang saya cerita Garuda. Ini teman-teman Maknya Jogja sedang menyusun teks yang lengkap. Ada 3 episode panjang yang menceritakan Garuda. Saya akan ceritakan bagian yang terakhir saja untuk supaya kita tahu intinya. Jadi Garuda itu bukan burung. Bukan kok ono emprit, ono cipret, ono jala, terus ono Garuda, ndak gitu. Garuda itu bukan burung, tapi nama burung, ngerti gak? Burungnya bukan Garuda, cuma dia dikasih nama Garuda. Kira-kira burungnya itu nek coro Jawa Timur ulung, nek bahasa Indonesia elang, kalau bahasa yang lebih gagah Raja Wali, eagle. Siapa sing kaya jeneng Garuda? Mbok nih. Kok guyu lho? Ibunya itu memberi nama dia Garuda. Dia melahirkan Garuda itu ketika dia berposisi sebagai budak dari kakaknya. Jadi ibunya Garuda ini dalam posisi dadi buruwe Mbak Yune. Bener ya? Bener ya? Oke. Apa-apa saya dadi buruwe, apa-apa diperbudak. Karena kalah sayembara. Kalah bedean. Jadi 2 bersaudara ini episode 1-2-nya mene-mene ya. Pokoknya intinya mereka tebakan itu di Cakrawala ada kuda yang melintas dengan kecepatan yang sangat tinggi sehingga tidak begitu kelihatan warnanya apa. Saking cepatnya dia melintasi Cakrawala. Mira ya. Akhirnya 2 bersaudara kakak beradik wedok-wedok iki bedean, iko buntute warna apa? Sayembara mereka ini dipersaksikan oleh bapaknya yaitu seorang raja. Nah, sebelum kan sing menang adiknya deh, ya, sing menang adiknya. Tapi kan harus diresmikan dan dilaporkan kepada bapak mereka yaitu sang raja. Nah, sebelum sampai ke raja, kemudian melakukan kecurangan. Terus dia ngongkon naga njaluk tulung mbok sampean semprot nganggo idu sampean buntute jaran iku. Akhirnya yang menang adalah Mbak Yune. Bener ya? Akhirnya kakaknya menang, adiknya harus jadi budak dari kakaknya. Bener ya ceritanya? Ini episode ketiga. Singkat kata, kemudian lahirlah Garuda di tengah perbudakan itu. Dan Garuda ini memang sudah direncanakan oleh para dewa. Dia nanti yang akan menebus ibunya supaya dimerdekakan dari perbudakan. Menurut ceritanya. Nah, untuk supaya bisa merdeka, apa yang dilakukan Garuda? Garudanya membesar, sakti, punya keistimewaan seperti yang beliau sebut tadi. Macam-macam budaya iso, macam-macam bakat gue. Pokoknya Garuda ini multi talent dan indah luar biasa si Garuda. Sebagaimana Republik Indonesia. Kemudian si raja bilang sama Garuda, kalau kamu ingin membebaskan ibumu, kamu harus bisa menemukan amerta. Amerta itu air kehidupan. Ya, tak persingkat ya. Setelah itu kita lagu, setelah itu kita dengan teman-teman Polwan untuk hadrah bersama dengan Kiai Kanjeng ya. Tapi saya supaya Anda punya nasionalisme Garuda yang benar-benar, supaya polisi-polisi tahu bahwa kita sedang berjuang membebaskan Ibu Pertiwi dari perbudakan internasional. Jelas ya? Harus kamu temukan air amerta. Boleh ada ini. Mau
sampai Sumba, sampai Flores, sampai wis pokoknya ndolek banyu jenenge per Amerta itu. Akhirnya ketemu di sebuah pulau yang terpencil. Artinya pulau terpencil itu adalah jangan meremehkan orang atau kekuatan yang kelihatannya tidak banyak dikenal, yang bukan mainstream, jangan diremehkan. Bisa jadi penolongmu adalah yang tidak kelihatan. Itu ngono ya, ngerti ya. Oke. Nah, air Amerta ini dapat dia sak kantong gede ngono. Mbak Yune panik loh, oleh hari ini berarti kok dilungkas bebas hari ini. Direbut kantong itu. Akhirnya suwek, nyiprat. Nah, yang di bawahnya kantong itu ada suket sing dukur-dukur. Nah, suket dukur-dukur ini kecipratan banyu Amerta. Akibatnya apa? Suket ini gak mati. Suket ini awet uripe diapakno diidek-idek dibabati gak iso mati. Rodok bonek iki suket iki. Tuh ya. Nah, karena dia tidak bisa mati gara-gara kecipratan banyu Amerta, kemudian dinamakanlah dia alang-alang. Apa sebabnya jenenge alang-alang? Karena dia punya kemampuan untuk menghalangi bencana, untuk menghalangi yang jahat-jahat. Jadi nek awakmu duwe urusan sing kira-kira ada kejahatan akan datang ke rumahmu, nanduro alang-alang. Lu temenan iki? Ono setengah meter tandurono alang-alang wis cukup. Insyaallah. Jenenge alang-alang kok. Terhalangi nanti. Nah, siapakah alang-alang ini? Aku tanya. Ini lambang dari siapa ini alang-alang? Kalau dalam bahasa Inggris, rakyat disebut apa? Rakyat yang bawah disebut grassroots. Grass itu apa? Rumput. Jadi rakyat adalah rumput. Dan rakyat Indonesia adalah alang-alang. Lebih hebat daripada rumput. Dideki kaya apa gak matek-matek. Dijajah Londo 350 tahun. Londo sing kejat-kejat. Iki tak ide-ide gak matek-matek. Malah monggo malah ngono ae. Ya apa katanya? Gak ngeluh sing ide-ide. Dan tidak ada ceritanya rumput mati karena diinjak-injak. Yang ada adalah yang menginjak-injak mati bergantian. Ide-ide sing ide mati, ganti sing ide mati meneh. Alang-alangi terus. Bah ekonomi mundak, bah mudun, bah listrik mundak, bah mudun, terus arek-arek gak leren-leren. Pokoke ubet golek duit embuh ana ruang setengah meter di pinggir dalan mbok dodol apa ana sing didol arek. Jadi rakyat Indonesia adalah rakyat yang paling tangguh, yang ulet, yang luar biasa hebat di dalam membangun kehidupannya. Karena mereka adalah rakyat alang-alang. Terus berarti rakyat adalah alang-alang. Awakmu kudu duwe jiwa alang-alang menghalangi setiap bencana. Dan Ma'iyah karena Ma'iyah adalah alang-alang yang dicintai oleh Allah, yang membuat Allah tidak terima kalau alang-alang dibabati dan diinjak-injak. Maka Indonesia akan selamat karena Anda semua. Itu amin ya rabbal alamin. Termasuk tadi sore saya bilang iki sing selawatan polisi-polisi gitu. Wah kayak ikut jejer begini ya. Sing wis rabi merem, sing gurung rabi membeli. Ya. Nek malaikat karo Allah, Israfil, mudun. Iku kayak ono lindu iku Indonesia iku. Kayak ono badai panas. Kayak ono gunung meledos. Mudun. Wis kurang ngajar arek-arek karo aku. Misale Gusti Allah dawuh ngono ya. Terus mudun temen. Tutuk kuno delok ana polisi selawatan. Lali deh. Lali tugas iku. Bareng dielingno, sik kula niku mboten lali. Jibril ngene, ayo tugasmu apa, Mang? Soalnya ndelik ndelok. Loh. Ana polisi kok pinter selawatan tegang. Ngono to? Terus Israfil, kula niku mboten lali. Kula niku gak tega katene ngekeki adab nang Indonesia. Soale enten
polisi kok hadroan niku lak ten Lauhil Mahfuz boten enten niku. Jukake gak ono, juknise gak ono iki. Akhire usul nang ketuane yaitu malaikat Jibril ngeten mawon balik wonten langit ngenyang ten Gusti Allah mbok ampun sampean kaya azab Indonesia niku wong masya polisi kadang-kadang dielek-elek wong tapi tetap polisi itu memperbaiki diri, mengislamkan dirinya, mengkhusyukkan dirinya. Semua punya kelemahan tapi yo kabeh gelem dandani awak kan gitu kan. Nah, sebentar lagi kita akan menyaksikan bersama-sama polisi-polisi yang menghalangi azab Indonesia karena malaikat Israfil mendelik balik nang langit. Lho cak nun rada gak ero aku mek kira-kira ya. Ya apa sih kon iki? Langit mah aku ahli kebatinan ta ya apa? Ya kira-kira itu namanya cara berpikir dan itikat baik. Lah apik sih rek. Wong aku nyeritakno azab gak sida lah apik. Lah apik sih. Jadi bukan fatwa, itu cara berpikir kita berimajinasi dan berabstraksi, tapi itu bukan syariat, bukan thariqat dan tidak ada resmi-resminya, cuman cara berpikir. Tapi ojo terus makar, ya gak makar, gue mek usul, perkara gak diterima gak masalah. Wong kene iki arek-arek iki karepe usul nang calon-calon mertua ya kan sing diterima atane. Oh, berarti mek usul dan kita juga sama sekali tidak menentang siapa-siapa. Kita ini mencari yang terbaik bersama-sama untuk masa depan Indonesia. Maka Bhinneka Tunggal Ika saya terapkan dengan cara sopo ae tak terima rek. Sopo ae. Kemarin yang datang ke Padang Bulan Pak, Prabu Brawijaya kelima datang ke Padang Bulan. Ya apa sampean? Ngakune. Brawijaya kelima sudah 4 kali datang ke Padang Bulan. Permaisurinya menangis di depan saya, sedih melihat Indonesia yang semrawut. Terus dia sinten maleca sehingga jengenge wangi wong cilik nek mboten sampeyan. Tak terima kabeh. Bahwa dia ingin membangkitkan Mojopahit tidak berarti dia akan menghancurkan Indonesia. Sing tak delok itu cintanya kepada rakyat. Perkara metodene, carane, thariqate beda-beda gak masalah. Gak masalah. Sing penting motivasinya cinta tak gak karo wong cilik, ngoten lho. Nek cinta karo rakyat, semua harus kita hormati satu sama lain. Bahwa pendapatnya berbeda, masa ana wong gak berbeda pendapatnya. Wong lanang karo wedok bebojoane selera makane berbeda, selera turune kadang-kadang ya Mas ndek cagak enak mbek Mas. Ndek pogo Dek, ndek pogo. Ro pogo kok. Terus gak ro pogo ya. Pogo itu kayu atau galar dicancang di ndukur genteng terus digawe ndeleh kok gak bantal pawon rek pogo iku pawon ya gawe ndeleh apa-apa nek saiki kulkas biyen pogo nah ono sing idene ndukur pogo iku ono dadi karo lapo-lapo karo situk ning gandol ngene iki arek senenge saya kan hanya mengungkapkan aspirasi hati mereka Pak. Saya bukan ingin ngomong gitu, tapi aku menangkap di dalam aliran hatinya terdapat kalimat-kalimat yang gelotok seperti itu. Maka aku memantulkannya kepadamu kembali. Teman-teman sekalian, kita sambut bersama teman-teman dari Polwan membawakan kolaborasi nomor-nomor hadroh dengan Kiai Kanjeng. Tepuk tangan semuanya.
Assalamualaikum, selamat datang di Publing Ma'iyah. Berikut ini adalah kutipan video Sinau Bareng tahun 2017. Dan sebatas yang dapat kami tangkap, kurang lebih beginilah ulasan, rangkuman, atau pointernya. Pointer yang pertama adalah Mbah Nun merespon pembicara sebelumnya. Jadi, menurut Mbah Nun, Bhinneka Tunggal Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta. Selanjutnya, Mbah Nun sedikit mengemukakan antropologinya. Misalkan, bina itu sama artinya dengan bahasa Arab. Bina atau binnaun itu kalau dalam bahasa Arab artinya adalah bangunan. Kemudian, kita menggunakannya dalam bahasa Indonesia menjadi binaan. Contohnya, membina itu dalam bahasa Indonesia artinya adalah membangun. Sementara binaun dalam bahasa Arab juga berarti bangunan. Garis besarnya, bina itu berasal dari bahasa Sanskerta dan juga bahasa Arab. Namun, Mbah Nun tidak tahu lebih tua mana antara keduanya. Selanjutnya, Ika juga berasal dari bahasa Sanskerta. Namun, menurut Mbah Nun selama ini agak kurang tepat artinya. Bahwa Ika diterjemahkan menjadi satu. Padahal kalau satu itu Eka atau Esa. Tergantung Jawa kuno, Kawi atau Sanskerta. Jadi garis besarnya adalah Ika itu artinya bukan satu. Selanjutnya, perlahan-lahan Mbah Nun sedikit menerangkan maksudnya dengan terlebih dahulu merangkai kerangka berpikir. Misalkan, kalau kita ngomong Jawa itu yang lebih tua Jawa Tengah atau Jawa Timur. Kebanyakan dari kita akan berpikir Jawa Tengah. Karena selama ini kalau kita ngomong Jawa pasti yang menjadi wacana utamanya adalah Jogja atau Solo. Padahal menurut Mbah Nun sebenarnya Solo maupun Jogja adalah terusan dari Demak, terusan dari Majapahit, dan seterusnya. Maka sebenarnya kalau kita ngomong Jawa seharusnya yang lebih tua adalah Jawa Timur. Karena lebih tua Majapahit daripada Mataram. Nah, maka kata Ika itu berasal dari bahasa Sanskerta Jawa Timur, yang kalau dalam istilah Jawa Timurnya Iko, artinya adalah itu. Kemudian ditransformasikan menjadi Ika, kue, kaye dalam bahasa Jawa Tengah. Maka Ika sebenarnya artinya adalah itu, sehingga kurang tepat jika Ika itu diartikan sebagai satu. Jadi bineka itu maksudnya bangunan yang bermacam-macam itu tunggal, atau meskipun bermacam-macam itu tapi tunggal. Kemudian menurut Mbah Nun sebenarnya Ika-nya 2 kali alias penekanan. Contohnya begini. Yang beragam-ragam, bermacam-macam suku, agama, budaya, bahasa itu tunggal. Itu tunggal. Kemudian sampai sini, selanjutnya Mbah Nun pun bertanya kepada Cak Suko untuk sedikit merespon dari sudut pandang akademis atas apa yang sejauh ini sudah Mbah Nun ungkapkan tadi. Namanya juga Sinau Bareng, maka Cak Suko pun meresponnya.
Dan garis besar dari respon beliau sebagai akademisi, sebatas yang dapat kami tangkap adalah, menurut Cak Suko, apa yang sudah Mbak Nun ungkapkan semua tadi itu belum pernah ada wacananya. Dan menurut Cak Suko, sejujurnya beliau malah baru tahu bahwa Ika itu artinya bukan satu, namun berarti itu. Sementara kalau satu itu adalah Eka. Sehingga menurut Cak Suko, dari apa yang sudah Mbak Nun sampaikan tadi cukup membuat beliau dan teman-teman profesor di kampus pusing oleh karenanya. Sebab selama berpuluh-puluh tahun apa yang disebarkan kepada kita sama sekali tidak sama seperti apa yang Mbak Nun ungkapkan tadi. Namun menurut Cak Suko itu tidak apa-apa, karena orang itu juga bisa salah. Artinya kita tidak boleh hanya berhenti dan diam pada satu pijakan. Namun kita harus terus-menerus mencari untuk menemukan yang terbaik dari yang terbaik melalui dialektika seperti ini. Pointer selanjutnya adalah Mbah Nun kembali melanjutkan perihal Bhinneka Tunggal Ika. Dan garis besar pada pointer ini kurang lebih begini. Jadi menurut Mbah Nun, kalau mau agak serius sebenarnya itu terbalik. Karena kalau secara gramatikal sebenarnya itu ketuhanan yang maha tunggal. Karena kalau esa maka ada dwi, ada tri, dan seterusnya. Sementara kalau tunggal itu tidak ada terusannya, ya cuma tunggal, titik. Sama halnya kalau dalam bahasa Arab itu begini. Kalau wahid itu ada terusannya, Isnin, Selasa, Arbi'ah, dan seterusnya. Sementara kalau ahad itu tidak ada terusannya. Sama halnya dengan tunggal. Nah, mungkin itu sebabnya dalam Quran surat Al-Ikhlas Allah menggunakan Qul huwallahu ahad, bukan menggunakan Qul huwallahu wahid. Selanjutnya di akhir Mbah Nun pun ngendiko yang intinya adalah semua yang Mbah Nun ungkapkan tadi hanya untuk menambah referensi saja dan tidak perlu juga merubah yang sudah ada. Hanya saja jangan melupakan bagaimana yang semestinya. Intinya Mbah Nun mengingatkan bahwa yang sudah ada tidak perlu dirubah. Karena yang sudah ada itu juga niatnya sebenarnya baik. Jadi tidak perlu dirubah. Karena menurut Mbah Nun, yang penting itu niatnya, perkara yang tampak dan yang terdengar atau jasadiah itu tidak yang utama. Begitupun juga yang Allah tidak melihat rupa kita, baju kita, jasad kita, namun yang Allah lihat adalah hati atau niat kita. Kemudian pointer selanjutnya Mbah Nun bercerita perihal Garuda. Sebenarnya kisah Garuda dari Mbah Nun ini pernah Mbah Nun ungkapkan pada video sebelumnya yang kami beri judul Garuda dan Bima Sakti. Dan pada bagian ini sekilas memang agak sama, namun sebenarnya tidak persis, karena dari tahun sinau barengnya saja berbeda. Pada video ini Mbah Nun bercerita mengenai Garuda dengan agak lebih detail. Kalau yang video dulu Mbah Nun bercerita hanya sampai Banyu Amerta saja. Sementara pada video ini Mbah Nun mengungkapkan secara agak lebih dalam tentang air Amerta. Oleh karena itu kami hanya mengulas sekedarnya saja pada pointer ini. Jadi inti pada pointer ini adalah Mbah Nun ingin bercerita perihal Garuda supaya tumbuh rasa nasionalisme Garuda pada diri kita. Dan kurang lebih begini garis besar ceritanya. Dikisahkan suatu ketika ada dua perempuan bersaudara yang sedang melakukan sayembara. Dalam sayembara itu mereka berdua tebak-tebakan warna ekor kuda yang tampak dari kejauhan. Kebetulan kuda itu berwarna putih, maka sang kakak perempuan pun menebak warna ekornya adalah putih. Namun sang adik menebak ekor kuda itu berwarna hitam. Hingga ketika kuda itu melintas di dekat mereka, samar-samar mulailah tampak bahwa ternyata ekor kuda itu berwarna hitam. Maka sang adiklah yang sebentar lagi akan menjadi juara. Namun sebelum kuda itu mendekat, sang adik dicurangi dengan cara meminta bantuan kepada naga untuk menyemprot ekor kuda yang berwarna hitam itu menjadi putih.
Singkat cerita, akhirnya sang adik kalah dan hukumannya adalah harus menjadi budak dari sang kakak seumur hidupnya. Selanjutnya, beberapa lama setelahnya, di dalam posisi sang adik yang menjadi budak dari kakaknya, sang adik melahirkan anak yang kemudian ia beri nama Garuda. Singkat cerita, kakek dari Garuda ini, yakni sang raja atau orang tua dari ibu Garuda, memberitahunya bahwa jika ingin ibunya terbebas dari perbudakan kakaknya, maka dia harus menemukan air amerta. Singkat cerita, sang Garuda pun menemukannya. Namun, sebelum ia memberikan kepada ibunya, lantas kakak dari ibunya mencoba untuk merebut dan saat itu tumpahlah air amerta. Dan tumpahan dari air amerta itu mengenai rumput yang ada di bawahnya. Selanjutnya, rumput itu menjadi besar dan kemudian diberi nama alang-alang. Sampai di sini, Mbah Nun mulai mengungkapkan maksud dari ceritanya. Jadi, rumput itu adalah lambang dari rakyat. Bahkan, dalam bahasa Inggris, rakyat itu disebut juga dengan istilah grassroots. Grass itu artinya adalah rumput. Karena rumput itu sangat hebat, rumput tidak pernah mati walau diinjak-injak terus-menerus. Yang ada justru yang menginjak inilah yang berguguran silih berganti. Sementara rumputnya tidak. Jadi mau pileg, mau pilpres, mau ekonomi naik, mau ada negara atau tidak, mau kerajaan, mau republik, atau mau Majapahit berganti Demak, berganti lagi jadi Mataram dan seterusnya, rakyat masih tetap ada. Justru raja, penguasa dan sebagainya itulah yang berjatuhan silih berganti. Intinya rakyat itu adalah rumput. Dan rakyat Indonesia bukan sekedar rumput, namun dia alang-alang. Artinya dia lebih besar dari rumput yang lain. Dan itu maknanya rakyat Indonesia jauh lebih tangguh dan hebat dari rakyat manapun juga. Bayangkan saja, kakek nenek mereka diinjak-injak selama 350 tahun oleh Belanda, namun tidak ada kebencian di hati mereka kepada penjajah. Bahkan anak cucunya setiap Piala Dunia tidak sedikit loh yang menjagokan tim Belanda. Jadi betapa luasnya hati mereka dan tak ada kebencian sedikit pun di dalam dada mereka. Kalau toh ada yang saling berantem dan benci, itu paling hanya sedikit saja. Dan itu pun mungkin karena teracuni oleh kekisruhan di atas sana, yang pada saling kisruh dan saling sikut merebutkan kursi. Sementara rakyat di desa-desa, mereka tentram dan ayem-ayem saja. Dan sama sekali tidak seperti yang kebanyakan diberitakan oleh media, yang saling kisruh lah, inilah, itulah. Intinya sebenarnya sebagian besar rakyat Indonesia itu damai dan rukun-rukun saja sesama mereka. Intinya banyak sekali pokoknya kalau kita mencoba untuk sedikit mentadaburi dari apa yang Mbah Nun ungkapkan pada kutipan video Sinau Bareng ini. Dan tak ada habisnya kalau kita mengagumi rakyat Indonesia. Mereka itu amat sangat tekun dan hebat. Contoh sederhananya misalkan begini. Sebagian besar dari kita pasti sering lihat ada seorang bapak-bapak yang mendorong sepeda ontel. Dan di atas sepeda itu ada pintu rumah yang sedang ia jajakan. Atau juga misalkan ada gerobak yang didorong berisikan kasur yang dijual keliling. Atau tengok sekeliling jalan betapa banyak orang yang berjualan di pinggiran jalan dengan tempat yang sekedarnya saja. Bahkan walaupun di seberang jalan ada yang jualan persis seperti yang mereka jual, namun tetap mereka jualan walau sudah ada yang jualan seperti yang mereka jual. Bahkan walaupun di sampingnya ada pom bensin, tak jarang kita temui ada penjual bensin eceran di pinggir-pinggir jalan. Kalau bukan karena mereka itu yakin dan mengamalkan firman Allah bahwa rizki Tuhan tidak mungkin salah, lantas apa itu namanya?
Sehingga kok berani-beraninya buka toko kelontong di seberang toko kelontong, dan berani-beraninya jualan bensin eceran di samping pom bensin. Sungguh luar biasa hebat bukan rakyat Indonesia? Dan itu baru sedikit gambaran saja. Intinya pada pointer ini Mbah Nun mengungkapkan akan betapa hebatnya rakyat Indonesia. Dan Mbah Nun juga ngendiko bahwa rakyat Indonesia adalah alang-alang yang sanggup menghalangi segala macam keburukan. Selanjutnya pada pointer yang terakhir juga masih sangat panjang. Namun intinya adalah Mbah Nun berhusnuzon bahwa karena rakyat Indonesia itu alang-alang, maka insya Allah Indonesia akan selamat. Karena rakyatnya lah yang akan menghalang-halangi jika ada keburukan yang akan menimpa Indonesia. Oke dulur-dulur, sampai di sini dulu ya ulasan atau pointernya. Sebenarnya masih ada begitu banyak hal yang dapat kita pelajari bersama dari kutipan Sinau Bareng pada video ini. Ulasan, pointer, atau rangkuman yang kami ungkapkan itu hanya sedikit gambaran saja. Dan semua yang kami ungkapkan itu bukanlah sebuah kebenaran. Hanya saja semoga dapat sedikit menambah referensi. Mohon maaf atas semua kelemahan sudut pandang kami. Matur suwun dan sehat selalu saudaraku. Wassalamualaikum.